Oke, selamat ketemu lagi pada pelajaran Java kali ini. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai graphical user interface. Selama ini kita lakukan adalah Java ini di command line. Itu cukup bagus untuk melihat bagaimana struktur dari Java. Nah, sekarang mungkin program kita ini nggak seru kalau kita nggak ke graphical user interface, karena program-program modern menggunakan GUI atau gambar sebagai interface dari manusia ke program. Untuk GUI-nya itu macam-macam di Java. Nah, sementara ini kita menggunakan paket yang standar, yaitu adalah AWT. Apa itu AWT? AWT adalah kepanjangan dari Abstract Window Toolkit, adalah sebuah API atau Application Program Interface untuk membuat program graphical user interface. Komponen Java AWT bergantung pada platformnya, yaitu komponen ditampilkan sesuai dengan tampilan sistem operasi. Karena Java ini adalah program yang portable, artinya bisa dijalankan di semua operating system, maka tampilan dari window-nya atau graphicalnya akan sesuai dengan tampilan yang ada native-nya atau yang ada di operating system yang bersangkutan. Misalnya kalau kita di window, maka tampilan grafikalnya menggunakan standar window, jadi mirip window, jadi udah mirip. Tapi kalau kita jalankan di Macintosh, maka dia akan menggunakan library yang ada di Macintosh. Jadi kalau kita jalankan di Unix atau di Linux, maka dia sesuai dengan Linux atau Unix-nya. Gitu. Jadi sesuatu yang graphically sesuatu yang berat, maka itu diserahkan ke native-nya. Paket Java AWT ini merupakan suatu paket yang sudah tersedia di Java standar. Dia bisa kita menaruh misalnya text field, label, text area, reader button, checkbox, choice atau list dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Hierarki dari AWT ini semacam ini. Dari objek itu, maka dia pun terbagi menjadi beberapa komponen. Dari komponen itu ya, button itu sama komponen, label komponen, checkbox juga komponen, choice komponen, list komponen, dan ada yang spesial disebut dengan komponen container. Sesuai dengan namanya, container adalah wadah atau tempat untuk menampung komponen-komponen lain di dalamnya. Kontainer itu terbagi dua, ada yang berbentuk panel dan kemudian bentuknya seperti window, itu dengan frame dan dialog. Sementara kalau panel adalah applet. Oke. Ini ada cara penggambaran yang lain, misalnya menggunakan objek button, komponen juga sama, komponen terbagi dua, ada container sama komponen yang lain. Non container, ya, non container itu adalah di sini di J komponen ada JLabel, JList, JTable, JCombo, JSlider, JMenu, dan abstract button. Ya, sementara di container terbagi dua, dari window sama panel. Sementara window itu adalah terbagi dua, adalah frame sama dialog, sementara panel adalah applet. Baik, komponen apa itu komponen? Komponen adalah semua elemen seperti tombol, bidang teks, bilah gulir, terjemahan dari bahasa Indonesianya bagus juga, kita slider ini, itu disebut dengan komponen semua. Di Java AWT ada kelas untuk setiap komponen seperti yang ditunjukkan pada diagram di atas tadi. Untuk menempatkan setiap komponen pada posisi tertentu layar, kita perlu menambahkannya ke container. Jadi tombol-tombol komponen yang kita perlukan, kita akan attach atau kita sambungkan ke container supaya bisa ditampilkan. Ya, container atau wadah. Ya. Container adalah komponen dari AWT yang dapat berisi komponen lain seperti tombol, bidang lain, ya, dan lain-lain. Nah, kontainer dikenal juga sebagai wadah seperti frame atau dialog atau panel, ya. Jadi kontainer seperti ini pada dasarnya adalah layar di mana komponen ditempatkan di lokasi spesifik. Dengan demikian berisi dan mengontrol tata komponen. Kontainer Java itu terdiri daripada window, panel, frame, dialog, ya, sesuai dengan skema yang tadi. Window adalah suatu kontainer atau wadah yang tidak memiliki batas dan bilah menu. Anda harus menggunakan bingkai dialog ini atau jendela lain untuk membuat jendela. Kita perlu membuat instan kelas window untuk membuat wadah ini. Sementara panel adalah suatu wadah yang tidak berisi bilah judul, batas
batas atau bilah menu. Ini adalah wadah generik untuk memegang komponen. Itu dapat memiliki komponen seperti tombol dan sebagainya. Sebuah insta dari kelas panel membuat wadah di mana kita dapat menambahkan komponen. Frame atau bingkai. Frame adalah suatu wadah yang berisi bilah judul dan batas yang memiliki bilah menu. Itu dapat memiliki komponen lain seperti tombol, bidang, bilah, dan sebagainya. Nah, frame adalah wadah yang paling banyak digunakan saat mengembangkan aplikasi AWT. Kita mulai ke ini adalah contohnya kelas yang ini, ada add, ya, metode-metode yang digunakan, add, kemudian set size, set layout, sama set visible. Ya, itu menambahkan komponen pada frame tersebut. Set size adalah ukuran dari window tersebut, dari frame tersebut, dan set layout itu posisi layout semua seperti apa. Ada pilihan sebetulnya. Set visible itu menampilkan atau mematikan layar ini, gitu ya. Frame ini, sorry. Baik, kita langsung ke praktek aja. Ada dua cara menggunakan AWT frame itu. Pertama dengan cara inheritance, membuat objek dengan inheritance terhadap frame, atau juga bisa tidak begitu tapi menggunakan kelas frame sebagai asosiasi. Kita akan coba satu-satu, sederhana dulu. Kita lihat membuat AWT berdasarkan menggunakan frame berdasarkan inheritance atau warisan. Oke, kita lihat bahwa ininya program seperti ini, ya. Kita harus menggunakan paket Java selalu begini, Java AWT titik bintang, artinya semua komponen yang di AWT ini kita ambil sini. Kemudian seperti biasa kita bikin kelas first. Extend itu artinya kepanjangan atau turunan dari frame, ya, frame ya, sampai sini ya, jadi kita bikin suatu ini. Tolong karena kita kasih nama kelasnya first, maka tolong ini di save dalam nama first juga .java, ya. Kemudian di sini ada first, ini apa? Ini konstruktor, namanya sama dengan ini. Jadi ini adalah metode yang utama yang akan dijalankan pada saat dibentuk. Maka dia tidak mengambil apa-apa, tapi mengambil yang sama dengan ini. Oke, kita akan tempatkan frame itu waktu dibikin apa? Saya mau mendefinisikan bahwa saya mau masukkan komponen button, ya, button ini. Jadi saya bikin B itu sebagai button, ya, dengan mendeklarasikan new button, kasih nama click me, ya. Jadi B ini adalah button. Ya. Kemudian B ini saya lihat ukurannya, posisinya di 30, 100, 80, 30. Kemudian setelah saya definisikan, saya tambahkan ke frame ini, add B, ya. Kemudian ini diasumsikan ini sudah nempel di frame-nya. Nah, sekarang saya ngurusin ukuran dari frame itu adalah set size 300 x 300. Jadi besarnya frame 300 x 300. Kemudian saya layout null, artinya saya tidak menggunakan yang default, menggunakan defaultnya saja, tidak memilih. Sementara nanti kita akan tunda dulu. Kemudian saya set visible, jadi si frame ini akan kelihatan atau true. Nah, selesai mendefinisikan di konstruktor ini, maka saya panggil di method main. Jadi mainnya itu adalah pertama saya create app sebagai first, di mana first adalah turunan dari frame. Baik, kalau kita jalankan program ini, ya kita compile dulu. Oke, mungkin lebih bagus kita praktekkan saja di sini. Saya sudah bikin di sini mengenai first Java seperti ini. Ya, ini sama persis seperti tadi. Ya, ini adalah konstruktornya. Ya, ini adalah program utamanya. Karena ini gunakan kita kelasnya first, maka saya simpan di first.java. Jangan sampai salah bahwa huruf besar huruf kecil harus sama, ya. Huruf besar sama huruf kecil harus sama namanya. Baik, di sini saya langsung compile saja dengan cara, ya, mudah-mudahan kelihatan di sini. Saya masukkan Java C, ya, C, ke sini. Kemudian saya bilang first .java. Saya compile. Kemudian nggak ada masalah. Cara jalannya adalah dengan Java.
kemudian first. Tidak, enggak. Ini dia akan menghasilkan first.class, itu adalah bytecode-nya atau executable kodenya. Tapi kalau kita mengeksekutif perlu nama first saja, nggak usah pakai belakangnya. Nah, kelihatan seperti ini ya. Sementara ini kita belum handle eventnya. Nah, nanti kita harus mikirin lagi bagaimana cara kalau diklik ini mesti kemana. Nah, itu mungkin cara inheritance ya. Oke. Ini saya keluarkan dulu dari sini. Ctrl C dulu, saya keluar. Ya. Yang berikutnya adalah cara kedua. Cara kedua itu menggunakan instan dari frame. Oke, saya kembali lagi ke sini. Ini udah ada di sini. Cara kedua dengan cara asosiasi, di mana kita bikin kelasnya tidak sebagai turunan dari frame, tapi pada saat kita mendefinisikan di kelas ini kita ambil frame ini sebagai instan, jadi f sebagai instan, gitu kan ya. Kemudian ini sama juga, set bound juga sama, set size juga sama, jadi nanti hasilnya akan sama juga. Baik, oke, ini sama juga seperti ini. Oke. Yang berikutnya adalah ini saya langsung ke program aja. Saya bikin yang agak kita tambahkan lagi programnya supaya lebih berbeda dengan yang tadi, nambah gitu ya. Gimana ya di sini? Oke, yang ini, sorry, ini buang dulu. Mengganggu saja. Baik, oke, kita ke ini. Nah, ini saya kasih nama Java AWT example ya. Saya ambil example dari internet juga ini. Oke, ini terlalu bisa ini. Nah, seperti biasa jangan lupa import paket java.awt.bintang ya. Karena kita akan menggunakan fungsi metode-metode yang ada di AWT ini. Ini menggunakan asosiasi sehingga saya tidak mengextend ini sebagai frame, tapi frame ini dipanggil di kelas yang kita bikin ini, yang kasih nama kelas example 2. Karena saya menamakan AWT huruf besar example 2 ini sebagai kelas, maka saya simpan di disimpan di file namanya awt example2.java, harus sama ya. Baik, programnya seperti ini sebetulnya sama seperti asosiasi yang tadi, cuman saya mau menempelkan komponen lain yang berbentuk label ya. Label, button, dan text field, jadi ada 3 ya. Ini ini sebagai instan frame-nya. Ini juga saya panggil sebagai instan juga. Bikin label L, saya kasih nama L label, tapi dia labelnya kemudian saya kasih nama employee ID. Kedua, ini dia ini. Kemudian juga saya bikin button B ya. Bisa kasih nama yang lain, tapi ininya adalah button instannya atau kelasnya. Nah, saya kasih nama submit. Kemudian saya bikin juga T sebagai text field. Saya nggak kasih apa-apa di sini. Kemudian setelah saya definisikan bikin itu, saya akan bentuk ukurannya. Jadi kalau L itu adalah label berapa kali berapa, ini ukurannya di sini kiri kanan, yang menyudut gitu ya. Kemudian teks T itu adalah teks itu berapa besarnya, dan kemudian B itu button itu berapa besarnya di sini. Nah, setelah kita definisikan, jangan lupa kita masukkan ke daftarkan ke frame-nya itu. Jadi add-kan button, add-kan kemudian L tuh label, dan add-kan T. Kalau enggak akan ditempelkan di situ. Setelah itu baru saya mikirin adalah frame size-nya. Nah, frame size-nya adalah F, set size-nya sekian kali sekian. Kemudian saya kasih judul, itunya adalah frame-nya adalah set title, employee info, dan set layout dari frame itu saya kasih null biar di default aja, dan set visible true. Kemudian setelah saya mendefinisikan ini, maka kita panggil di program utama dengan cara misalnya kasih nama awt.obj new example 2, dan pasti akan jalankan ini. Kita coba jalankan ini. Oke, nah tadi saya clear dulu, kasih nama Java tadi, Java C awt ya, awt Java, saya compile gini, tidak ada yang salah. Kita jalankan Java
awt sampel, nggak perlu pakai belakang ya, karena belakangnya bentuknya kelas sebetulnya. Nah, cukup begini saja, cukup kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Ups ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini adalah frame-nya. Nah, ini adalah title-nya yang kita sebut dengan set frame, set title, employee info. Nah, di sini ukurannya ini ditentukan oleh set size 400-300 ya. Ukuran masing-masing button ditentukan oleh yang di sini. Kalau misalnya ini sub itu adalah B, di 100 ke 100 kali 100 100 80 80. Ini adalah text field kosong, bisa ketik di sini. Nggak bisa ya? Oh, bisa, agak lambat, sorry. Text field. Cuman ini belum bisa di gitu karena kita belum handle actionnya atau event handlernya, eventnya ya. Ya, oke. Mungkin itu saja sementara waktu mengenai pengenalan dari AWT GUI ini, Java GUI ini dengan AWT. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.